Pernah nggak lo lagi nonton film yang seru banget? Ngeliatin tokoh utamanya berjuang dari nol, ngelewatin rintangan, dan akhirnya menang. Terus pas filmnya selesai dan layar TV mati, lo ngaca di layar yang gelap itu dan sadar. Di kehidupan nyata, lo justru ngerasa kayak karakter figuran. Lo ngerasa kayak NPC, non-playable karakter. Karakter tambahan yang cuma mondar-mandir di background, gak punya jalan cerita sendiri, dan hidupnya cuma buat menuh-menuhin scene orang lain. Coba deh jujur, berapa sering lo ngerasa hidup lo ini berjalan secara autopilot? Lo bangun pagi karena alarm, berangkat kerja atau kuliah karena emang harus, ngerjain tugas karena disuruh bos atau dosen, dan pulang karena jam kerjanya udah habis. Lo ngerasa nggak punya kendali sama sekali atas hidup lo. Cerita hidup lo ditulis sama keadaan, sama tagihan, sama ekspektasi keluarga, dan lo cuma bisa ngikutin skrip yang udah disodorin ke lo, sambil iri ngeliatin orang lain di sosmed yang kelihatannya lagi jalanin hidup sebagai tokoh utama. Kalau lo lagi ada di fase ngerasa kehilangan setir atas hidup lo sendiri, dengerin gue baik-baik. Lo punya kekuatan buat ngerobek skrip itu hari ini juga. Nah, buat ngebantu lo ngelakuin itu, channel Seni Hidup ini ada. Tujuan Seni Hidup diciptakan bukan buat nyekokin lo sama motivasi kosong yang nyuruh lo tiba-tiba resign dan keliling dunia buat nyari jati diri. Nggak serepot itu. Di Seni Hidup kita fokus nemenin lo belajar berkembang 1% setiap hari. Pakai cara yang logis, membumi dan beneran bisa langsung lo terapin. Kita di sini buat ngebantu lo ngambil alih lagi kendali pikiran lo, ngalahin mentalitas korban, dan ngebangun kebiasaan yang bikin lo sadar kalau lo adalah sutradara di hidup lo sendiri. Gimana caranya ngehack realita dan ngubah diri lo dari karakter figuran jadi main karakter? Kesalahan fatal yang sering dilakuin orang adalah mereka ngira jadi tokoh utama itu soal fasilitas. Mereka pikir, ya wajar dia jadi tokoh utama. Dia kan kaya, dia kan good looking, dia kan punya koneksi. Lo nunggu momen keajaiban turun dari langit yang bakal ngerubah nasib lo secara instan. Padahal, coba lo ingat-ingat lagi semua film atau novel bagus yang pernah lo baca. Tokoh utamanya nggak pernah mulai dari puncak. Mereka selalu babak belur, kebingungan dan ada di titik terendah. Terus apa yang bikin mereka jadi tokoh utama? Jawabannya cuma satu, agency atau kendali diri. Tokoh utama adalah orang yang memilih untuk merespons masalahnya. Bukan cuma ngeluh karena masalah itu ada. Saat lo jadi figuran, lo ngomong, "Duh, hujan nih, sial banget gue nggak bisa lari pagi." Tapi saat lo ngehack otak lo jadi tokoh utama, lo ngomong, "Oke, di luar hujan. Gue bakal ganti lari pagi gue sama stretching dan push up 10 menit di kamar." Kelihatan bedanya? Tokoh utama nggak peduli seberapa berantakannya situasi di luar. Dia selalu nyari satu celah kecil di mana dia masih punya kendali. Di setiap film, pasti ada yang namanya training montage. Itu loh, adegan pas tokoh utamanya latihan keras, jatuh bangun, dan diiringi musik yang keren banget, yang di film cuma makan waktu 2 menit. Masalahnya, di dunia nyata, training montage itu nggak ada musiknya. Rasanya ngebosenin, sepi, sepele, dan berulang-ulang tiap hari. Dan disitulah letak aturan 1% kita. Training montage lo di dunia nyata adalah tumpukan aksi 1% yang lo pilih secara sadar setiap hari. Lo mau ngehack realita lo besok pagi. Jangan biarin alarm yang nentuin kapan lo bangun. Jangan biarin algoritma sosmed yang nentuin mood lo pas lo melek. Ambil alih setirnya. Bangun, bikin tempat tidur lo, minum air putih, dan tentuin satu target terkecil yang mau lo sikat hari itu. Waktu lo ngelakuin aksi 1% yang lo putusin sendiri, seberapapun konyolnya aksi itu, lo lagi nulis ulang skrip hidup lo. Lo lagi ngasih tahu dunia, gue yang nentuin arah cerita ini. Nggak usah nunggu diselamatin sama keadaan, karena nggak akan ada pahlawan yang datang. Lo pahlawannya. Coba tulis di kolom komentar, apa satu keputusan 1% yang membuktikan kalau lo adalah sutradara di hidup lo hari ini. Tulis peran baru lo di sana. Dan biar lo nggak kehilangan arah pas lagi nulis cerita hebat lo, pastikan lo subscribe channel Seni Hidup. Di sini, kita bakal terus share mindset hack, trik psikologi, dan sistem produktivitas yang bikin lo makin tangguh meranin hidup lo sendiri. Tarik napas yang panjang, lo penulisnya. Dan sekarang,
ambil langkah pertama lo.